Di dalam Yesus kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Good News Devotion Today by Grace of Christ Community Church Surabaya. Pada hari ini kita mau belajar mengenai kekuatan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jika kita bertanya, kira-kira apa yang diinginkan oleh Bapa kita di dalam Kristus Yesus? Bapa yang sangat baik, pencipta alam semesta dan mengasihi kita. Dari ayat ini kita memahami bahwa kehendak Bapa dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Dalam pengalaman saya secara pribadi dengan Tuhan, saya belajar beberapa hal tentang mengucap syukur. 1. Alasan kita mengucap syukur itu karena iman semakin bertambah dan kasih akan sama semakin kuat. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, kami wajib mengucap syukur kepada Bapa karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita mengucap syukur karena iman kita makin bertambah. Pengenalan kita akan kasih Bapa makin bertambah. Iman yang bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan Yesus yang semakin bertumbuh itu menjadikan kita kuat menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, karena kita semakin menyadari bahwa kita sangat dikasihi oleh Bapa. Dan karena kesadaran akan kasih Bapa itulah yang membuat kita mampu mengasihi sesama kita. Kita tidak khawatir dan takut akan apapun juga, karena Bapa sangat mengasihi kita. Bapa ada di pihak kita, tidak pernah meninggalkan kita. Alasan yang kedua, dalam Ibrani 12 ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Bapa menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita mengucap syukur karena telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Yesus kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Meskipun ada pandemi, krisis, teroris dan lain-lain, percayalah bahwa kita ada di dalam Kristus dan kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya, kita hidup dalam perlindungan yang sempurna dan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam ucapan syukur, kita bisa menikmati keajaiban-keajaiban yang sudah Bapa sediakan bagi kita. Kita ingat ketika seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus, Yesus berdoa dan mengucap syukur. Yang terjadi adalah 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang. Sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Artinya ada keajaiban di balik ucapan syukur. Percayalah bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Dia telah memberikan Yesus Kristus sebagai bukti kasih-Nya yang besar. Dan untuk alasan itulah kita mengucap syukur, karena kita percaya bahwa Dia pasti menolong kita dalam segala keadaan, karena Yesus sangat mengasihi kita. Sebelum kita beraktivitas,
kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa, karena Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Sampai hari ini Kau tetap memelihara kami semua ya Bapa. Kami dalam kondisi yang sehat, yang sempurna dan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati segala aspek kehidupan kami Bapa. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya perlindungan-Mu yang sempurna selalu menyertai setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, berpikiran yang positif, perkatakan yang baik, tetap bersyukur dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.